Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi! Kembali lagi dalam pembelajaran online mudah dan jelas. Kali ini kita akan memberikan edukasi kepada teman-teman tentang metode mengoperasikan OHT 777E mulai dari awal loading sampai dengan akhir loading. Serta kita akan diberikan penjelasan dan langkah-langkahnya. Harapannya dengan melihat video ini kita bisa paham dan bisa menerapkannya ke lapangan dengan baik dan benar. Saya yakin Anda bisa mengoperasikannya karena Anda adalah calon-calon operator yang handal. Oke, kalau begitu langsung saja kita ikuti pembelajaran online-nya dulu ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam pembelajaran online mudah dan jelas. Kali ini kita akan membahas tentang metode pengoperasian. Dimulai dari sebelum Anda memulai pekerjaan, pastikan Anda sehat dan siap dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau aktivitas ya. Pastikan Anda sehat terlebih dahulu. Lalu kita pastikan ketika kita masuk ke dalam kabin, helm masih dipakai ya, agar kepala tidak terbentur langsung ke atap kabin seperti di gambar. Ya, setelah itu kita duduk, taruh helm. Setelah itu atur jok sesuai dengan kenyamanan dan pasang seatbelt dengan benar dan pastikan bunyi klik. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Setelah itu kita pastikan seatbelt, nah, dipakai dengan benar. Lalu atur posisi steering agar nyaman saat mengendalikan unit atau tidak terlalu mepet dan kejauhan. Jadi agar tidak terlalu mepet dan kejauhan ya, diatur steeringnya. Nah, sebelum start engine, pastikan gear posisi netral dan switch AC, lampu dan radio tidak pada posisi on. Jadi semua kelistrikan harus di posisi off atau mati. Setelah itu kita lihat di gambar, itu switch lampu dan switch AC. Jangan lupa aktifkan eco mode pada saat traveling kosongannya biar ngirit. Oke. Klakson satu kali untuk start engine agar orang yang ada di sekitar kita mengetahui bahwa unit akan beroperasi. Itu wajib ya. Setelah itu jangan lupa tunggu waktu lampu dalam monitor display padam. Nah, baru di start. Warnanya hijau, merah, kuning, lalu di start. Setelah itu engine bisa diaktifkan, AC, radio, serta hidupkan juga lampu kerja. Itu radio ya, dan lampu kerja. Posisi switch lampu kerja apabila akan dihidupkan, untuk posisi on ditekan ke atas ya. Jadi kalau mau matikan ditekan ke bawah. Sebelum beroperasi kita harus cek brake, parking brake, foot brake, emergency brake, dan retarder brake. Kita lihat di gambar. Kita akan mencontohkan bagaimana cara mengaktifkan parking brake dengan memasukkan gear pada posisi OHT 777 seri E. Nah, pastikan shift lever pada posisi D, dan setelah itu lihat tanda monitor panel. Kalau di monitor panel nanti itu ada lambang P, berarti parking brake masuk dan posisi gigi juga masuk. Pastikan lampu brake pada panel menyala agar tes brake tidak terjadi kegagalan. Nah, setelah itu kita langsung naikkan RPM 1200. Kalau unit tidak bergerak, berarti parking brake berfungsi dengan baik. Nah, setelah tes parking brake, kita kembalikan tuas transmisi ke P, lalu injak foot brake dan lalu ke D gearnya ya. Injak gas sampai 1200. Bila tidak bergerak, maka tes brake dinyatakan lolos. Setelah itu kita masuk ke emergency brake. Lalu terakhir kita tes untuk retarder brake juga. Jadi ada 4 pengetesan brake ya. Pastikan semua brake berfungsi dengan baik, lalu kita
baru melakukan pergerakan maju. Ya oke, sebelum kita bergerak maju, klakson 2 kali untuk isyarat menggerakkan unit maju. Nah, setelah itu injak foot brake terlebih dahulu, masukkan transmisi dan lepas foot brake lalu maju berjalan. Oke. Pastikan selalu menengok kanan dan kiri setiap kita traveling agar mengetahui kondisi unit di belakang kita maupun di samping kita ya. Posisikan transmisi ke D pada saat traveling dan pastikan Anda kontrol kecepatan agar tidak terjadi overspeed. Jangan terlalu mepet dengan tanggul atau tepi jalan. Batas minimal jaraknya adalah 1,5 meter ya, kurang lebih ya. Nah, kurang kecepatan pada saat jalan tikungan, maksimal kecepatan 16 km per jam di tikungan. Tetap fokus, jangan melakukan aktivitas lain selain beroperasi. Apabila akan melakukan sesuatu, stop atau parkir. Nah, perhatikan rambu-rambu lalu lintas tambang, selalu konsentrasi dan taat dengan prosedur. Di situ ada rambu giveaway. Ketika ada rambu giveaway, maka kita prioritaskan yang ada di depan. Kalau di depan tidak ada, maka kita bisa lanjut beroperasi. Informasi saat akan mendahului alat support atau grader yang ada di depan kita, pastikan komunikasi 2 arah dengan yang akan didahului ya, dan pastikan yang akan didahului menjawab informasi dari kita. Sebelum mendahului, kita harus melihat situasi depan kita minimal kurang lebih 150 meter. Nah, pastikan komunikasi terjawab dan barulah kita mendahului. Nih, ambil radio, komunikasi dijawab, kita mendahului. Iya, setelah itu tetap konsentrasi dan ketika melewati intersection di depan kita ini, kita wajib klakson panjang sampai pada rambu yang sudah ditentukan. Nah, ini ada perempatan di depan kita ini, jadi kita harus klakson. Pindah channel radio apabila berpindah pada lokasi yang berbeda channel agar komunikasi tidak putus atau miskomunikasi. Jadi selalu perhatikan rambu channel radio ya. Ketika kita melewati jalan turunan, aktifkan ARC dan lock pada speed kecepatan 40 km agar tidak overspeed. Nah, jalan hauling ini kecepatannya maksimal 40 km ya. Dan apabila tidak pakai ARC, kita bisa lakukan pengurangan kecepatan dengan menggunakan retarder brake. 12 tapi. Oke. Itu kita lihat rambu prioritas dari depan, kita wajib berhenti ya, karena di depan ada penyempitan jalan. Selalu perhatikan rambu jalan, jangan sampai kita terlena. Wah, asiknya bawa alat berat sampai terlena melihat rambu-rambu lalu lintas tambang. Ya, selalu lakukan komunikasi dengan operator lain saat akan mendahului. Di depan kita ada doser, kita wajib menginformasikan kalau kita mendahului agar keamanan ketika kita mendahului terkontrol, gitu ya teman-teman. Urutan langkah ketika parkir menunggu loading dan akan loading. Jadi di sini akan kita jelaskan bagaimana urutan langkah parkir dan menunggu loading dan akan loading. Oke, kita lihat di sini. Setelah sampai di depan front, berhenti, injak foot brake, maksimal kecepatan 10 km per jam, lalu gear shift pada posisi P atau parkir. Nah, pastikan tanda parkir menyala pada layar monitor. Kita mulai start loading teman-teman. Ketika akan maju, klakson 2 kali, lalu injak foot brake dan aktifkan gear transmisi maju atau posisikan gear transmisi ke D.
Jadi kita lihat, pastikan unit kita tidak terlalu dekat dengan bucket. Manuver bisa dilakukan tidak terlalu jauh agar tidak lama. Jadi jangan terlalu manuver terlalu jauh ya, berakibat nanti lost time. Nah, klakson 3 kali ketika kita akan mundur, dan pastikan kembali melihat spion dan fokus ke arah bucket. Oke, kita lihat ke arah bucket dan kita lihat kanan kiri. Nah, setelah itu lanjut untuk injak foot brake dan netralkan serta stop menggunakan parking brake yang ada di lever transmisi. Oke, setelah memposisikan vesel pada bucket, kita perhatikan material dari spion dan lihat pilot pada monitor display. Kita lihat dia akan muncul sendiri tanpa dipencet-pencet. Nah, seperti itu. 1 kali bucket 30 ton dengan target 97 ton. Oke, setelah pilot penuh, klakson 2 kali dan injak foot brake, lalu gear posisikan pada gear 1 agar tidak terjadi hunting. Jadi ini harus diposisikan gear rendah ya, agar tidak terjadi hunting ketika nanti tanjakan nggak kuat mundur dengan RPM lebih dari 1800 sampai 2000. Jadi dia turun transmisinya atau gearnya dengan RPM tinggi gitu ya, hunting itu namanya. Sesuaikan transmisi pada saat tanjakan. Oke, kita selalu waspada melihat RPM lebih dari 1500. Posisikan transmisi, tetap konsentrasi dan pastikan gear sesuai agar tidak terjadi hunting ya. Setelah itu ketika sudah mendatar jalannya, naikkan gear sesuai dengan kondisi jalan ya. Tetap konsentrasi, di depan ada rambu-rambu batas akhir dilarang mendahului. Nah, kita lihat di kanan apabila ada yang mendahului dari belakang ya. Selalu waspada dan konsentrasi serta utamakan keselamatan. Jadi posisikan unit pada jalurnya ya, jangan di kanan, jangan di kiri, pokoknya ya di kiri aja gitu ya. Jangan di kanan, jangan di tengah maksudnya. Jangan lupa klakson ketika akan melewati simpangan intersection sesuai tanda rambu yang sudah ditentukan. Kita lihat di depan ada intersection, kita klakson panjang. Nah, jangan lupa ganti channel radio sesuai lokasi. Nah, ganti lagi nih, kita lewat persimpangan ganti channel radio. Jadi posisikan radio atau channel radio itu sesuai dengan lokasi. Selalu perhatikan spion kanan dan kiri ketika kita sedang traveling. Pastikan kita kontrol keadaan unit kita. Kanan kiri nggak ada orang, aman. Kita lanjut. Ketika membawa muatan kondisi jalan datar normal, kita bisa posisikan transmisi gede. Nah, ya, perhatikan ketika manuver di dampingan, apabila ada retakan, jarak dari retakan kurang lebih 10 meter ya dari unit yang kita bawa ini ya. Nah, pastikan manuver searah jarum jam dan komunikasi dengan damen atau operator dozer tentang lokasi dampingan Anda. Jadi posisi damnya di mana, informasi agar tepat. Tetap konsentrasi, lihat area sekitar dan hindari batuan, jangan diinjak karena berakibat tayar rusak. Nah, jangan injak-injak batu, tayarnya nanti rusak. Oke. Ketika sudah manuver, hentikan unit dan injak foot brake, lalu masukkan gear mundur atau R, klakson 3 kali, lalu injak gas dan kita berjalan mundur. Jadi gambar ya. Lihat spion kanan dan kiri, konsentrasi dengan jarak tanggul ketika kita damping. Setelah berhenti mundur, injak foot brake, lalu masukkan transmisi ke P dan aktifkan tombol ekonomi di atas itu ya, warna hijau itu ekonomi. Setelah selesai damping, turunkan dam dan masukkan gear ke posisi D, lalu sedikit maju kurang lebih 5 meter untuk menghabiskan material.
dengan catatan jangan menginjak throttle gas ya. Bagaimana cara dumping material? Kita lihat dan saksikan. Kita mulai dari berhenti, angkat tuas dam dengan injak pedal gas, posisi transmisi pada P, lalu angkat dam seperti di gambar. Nah, setelah dumping, klakson 2 kali dan injak foot brake, lalu masukkan transmisi dan injak pedal gas, kita maju. Oke teman-teman, jadi begitu caranya, simple sekali dan mudah sekali. Setelah selesai beroperasi, bagaimana cara mematikan engine yang benar? Kita lihat teman-teman di sini caranya. Ya, kita langsung saja untuk cara mematikan engine dengan benar tanpa tercatat abuse pada unit 777 seri E ya. Yang pertama adalah putar kontak start ke tanda off, tunggu idle kurang lebih 3 menit. Jadi begini ya, ini unit sudah running ini ya. Nah, putar kontak ke kiri atau off, lalu unit akan di idle kurang lebih 3 menit nih. Dia akan mati sendiri tanpa dipencet engine shutdown-nya gitu ya. Tunggu sampai mati gitu ya. Oke, yang kedua, ini adalah engine shutdown. Nah, engine hidup. Kita lihat setelah kita arahkan kontak ke off, lalu kita langsung ke langkah berikutnya adalah nih, pencet switch engine shutdown sampai mati. Nah, sampai lampu idle timernya mati. Nah, itu adalah cara yang kedua agar tidak tercatat abuse. Pastikan monitor display dan engine mati ya. Apabila Anda dalam keadaan parkir yang aman, sebaiknya menggunakan cara yang pertama. Apabila Anda dalam keadaan parkir dengan kebutuhan maintenance, plan, dispatch, tire, dan lain-lain, pakai cara yang kedua untuk mematikan engine lebih cepat. Sekarang kita masuk ke prosedur dumping. Kita lihat di sini prosedur dumping adalah jarak dari sumbu roda ke crash line 4 meter ya. Itu sumbu roda itu yang di tengah-tengah posisinya. Kita lanjut. Untuk disposal area kering kurang lebih 4 meter dari crash line. Untuk disposal genangan air atau lumpur kurang lebih 10 meter dari crash line. Disposal rawa-rawa atau di atas air kurang lebih 20 meter dari crash line. Jadi ada aturan ukuran dumpingnya teman-teman. Oke. Ketika dam belum turun, unit tidak boleh bergerak maju di atas kecepatan 5 km per jam, akan menyebabkan miss operasi yang dinamakan body up ground speed. Jadi begitu ya teman-teman, diseret maju gitu. Udah, kita sekarang di area front. Jaga jarak Anda kurang lebih 1,5 kali panjang unit ketika menunggu antri di front loading. Jadi posisinya seperti itu teman-teman, kita lihat di gambar. Nah, setelah itu manuver searah jarum jam ya ketika di front, agar lebih safe, aman. Ini kita lihat front loading yang ideal adalah kurang lebih 4 meter tinggi jenjangnya, front datar dan rata dan terawat pasti. Dan di sini kita lihat bucket faktornya kurang lebih 100% ya. Dan material yang digali mudah itu. Oke. Setelah itu kita lihat di sini jarak antri loading kurang lebih 1 kali panjang unit yang ada di depan kita atau di belakang kita. Ya, seperti itu teman-teman. Lalu kita lihat di sini radius turning dari OHT 777 seri E. Radius turningnya adalah 11,7 meter. Lanjut, ketika traveling, jaga jarak beriringan dengan unit yang berada di depan kita adalah kurang lebih 50 meter ya. Kecepatan maksimal ketika memasuki area dampingan kurang lebih 15 km
Nah, jarak manuver dari bench loading 1 kali lebar unit. Bagaimana cara melintasi jalan licin? Kita lihat di sini, teman-teman. Jangan panik, pastikan Anda kurangi kecepatan dengan retarder dengan lock gear rendah maksimal 3. Lalu injak gas dengan perlahan pada RPM 1600 sampai 2000. Jaga jarak dengan unit lainnya. Apabila kecepatan sudah di bawah 10 km per jam, maka unit bisa dihentikan apabila jalan basah atau hujan lebat. Dan apabila hanya penyiraman dan informasi saja dengan radio agar tidak disiram saat akan mendahului. Lakukan prosedur mendahului dengan benar ya, teman-teman. Jadi intinya di sini jangan panik dan pastikan Anda mengoperasikan unit sesuai prosedur. Yeay, teman-teman, itu tadi adalah pembelajaran yang dibuat untuk kamu semua yang ingin meningkatkan skill, pengetahuan, serta refresh pengetahuan untuk teman-teman sekalian. Sudah jelas ya teman-teman, ternyata belajar membawa OHT777 itu mudah banget dan gak ribet. Semoga pembelajaran tadi bisa dijadikan acuan untuk kita semua ketika berada di lapangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.